Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali di mata kuliah pengantar farmakologi molekuler dan sel punca. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang reseptor tergandeng protein G sebagai target aksi obat. Di mana sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi oleh Pak Faisal dan juga Profesor Afifah tentang pendahuluan dan juga reseptor kanal ion dan reseptor enzimatis. Tujuan perkuliahan kita kali ini yaitu mempelajari sifat umum molekul persinyalan, reseptor permukaan sel, dan komponen transduksi sinyal intraselular. Yang kedua, mempelajari definisi dan siklus reaksi protein G yang terlibat dalam persinyalan GPCR. Yang ketiga, mempelajari fungsi dan klasifikasi jenis GPCR. Yang keempat, mempelajari tentang jalur persinyalan inositol trifosfat dan juga diasilgliserol yang distimulasi oleh GPCR. Yang terakhir atau kelima yaitu peran GPCR sebagai target aksi obat. Sebelum memulai materi tentang GPCR, saya akan sedikit membahas tentang jenis-jenis ligan, di mana mungkin sudah dipaparkan pada materi pendahuluan. Ligan ini adalah suatu senyawa yang dapat berikatan dengan reseptor. Ligan-ligan alami yang ada di dalam tubuh contohnya adalah hormon, neurotransmitter, atau respon fisik seperti cahaya, protein, dan juga lainnya. Ligan ini akan berikatan dengan suatu reseptor hingga menghasilkan suatu efek atau respon fisiologis. Jadi, salah satu peran mempelajari farmakologi molekuler yaitu tujuannya adalah kita dapat memahami pengembangan obat sampai dengan tahap molekuler. Kenapa kita harus mempelajari farmakologi molekuler? Karena saat ini pengembangan obat ini sudah mencapai tahap seluler, terutama materi genetik dan juga respon pada tahap seluler. Jadi obat itu merupakan suatu senyawa kimia yang unik di dalam tubuh kita apabila berinteraksi secara selektif terhadap reseptor. Di mana obat ini dapat berikatan dengan reseptor yang ada di dalam tubuh hingga menghasilkan suatu respon fisiologis dapat berupa memicu suatu efek atau menekan suatu efek. Jadi obat itu bisa bekerja secara tidak langsung pada suatu sistem yang ada di dalam tubuh hingga memodulasi suatu efek tersebut. Dan untuk mencapai suatu efek, obat harus berikatan dengan tempat aksinya, yaitu reseptor. Jadi semakin kita mempelajari interaksi antara obat dengan reseptor pada tingkat molekuler, ini dapat mengembangkan pengembangan obat baru. Interaksi obat dengan reseptor ini didasarkan pada interaksi ligan dengan reseptor. Dan interaksi obat dengan reseptor itu sendiri bisa kita pelajari berdasarkan afinitas dan efikasi. Untuk afinitas sendiri, ini merupakan kekuatan ikatan antara ligan dengan reseptor. Sedangkan untuk aktivitas yang dihasilkan terkait dengan efikasi, yaitu kemampuan menghasilkan efek. Jadi ligan itu ada yang sifatnya agonis, yaitu menstimulasi efek, ada yang sifatnya antagonis, yaitu menghambat suatu efek biokimia yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau yang sifatnya agonis ini ada afinitas dan ada efikasi, sedangkan yang sifatnya antagonis yaitu ada afinitas tapi tidak ada efikasi.
Ikatan reseptor dengan ligan ini dipengaruhi pada kesesuaian antara dua molekul, yaitu reseptor dan ligannya. Semakin tinggi afinitas, maka ikatannya adalah semakin kuat dan semakin spesifik ikatan antara reseptor dengan ligan, maka efek yang ditimbulkan itu akan semakin spesifik. Jadi untuk mempelajari ikatan reseptor dan ligan yang dilihat adalah spesifitasnya, di mana ligan ini dapat mengikat reseptor secara tertentu. Ada respon kimiawi dan biologi. Kalau yang kimiawi ini ketika ligan berikatan dengan reseptor akan menyebabkan perubahan struktur kimia. Sedangkan dari respon biologi, yaitu terjadi efek yang dihasilkan akibat ikatan reseptor dengan obat atau reseptor dengan ligan. Reseptor ini berfungsi untuk mengenal dan mengikat suatu ligan. Semakin spesifik suatu reseptor, maka efek yang ditimbulkan akan semakin spesifik. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis-jenis ligan. Yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh Pak Faisal adalah reseptor kanal ion ya. Reseptor berfungsi untuk mengenal dan mengikat suatu ligan dengan spesifitas yang tinggi dan meneruskan sinyal tersebut ke dalam sel melalui berbagai cara. Yang pertama, rangsangan tersebut dilanjutkan dengan adanya perubahan permeabilitas membran terhadap adanya ikatan dari ligan dengan reseptor. Yang kedua, adanya membentuk suatu second messenger akibat adanya ikatan antara ligan dengan reseptor. Second messenger tersebut dapat menghasilkan atau dapat menghasilkan berbagai jenis molekul intrasel dalam menghantarkan suatu sinyal. Contoh second messenger itu ada apa aja? Ada cyclic adenosine monofosfat atau CAMP, lalu kalsium, diasilgliserol, dan inositol trifosfat. Yang ketiga, bagaimana suatu rangsangan tersebut dapat dihantarkan ke dalam sel dengan mempengaruhi transkripsi gen. Ini terjadi pada reseptor inti ya. Jadi dari klasifikasi tempat reseptor secara utama, reseptor ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ada reseptor kanal ion, reseptor tergandeng protein G, lalu reseptor terikat pada enzim, dan reseptor intraseluler. Untuk reseptor kanal ion, reseptor tergandeng protein G, dan reseptor enzim, D ini terdapat pada membran sel ya. Kenapa pada membran sel? Jadi dia menghubungkan antara ekstraseluler dengan intraseluler. Mungkin Pak Faisal sudah menjelaskan terkait reseptor kanal ion, di mana reseptor yang terhubung langsung dengan kanal ion. Jadi ketika teraktivasi oleh suatu ligan, maka kanal ionnya itu akan terbuka dan bisa masuk ke dalam sitoplasma. Sedangkan reseptor terkait protein G yang akan saya paparkan selanjutnya, ini ketika ada suatu ligan mengaktifasi reseptor tersebut, ada protein lain yang menjadi perantara untuk menghantarkan sinyal tersebut. Sedangkan enzim di sini sama seperti kanal ion, ketika teraktivasi oleh suatu ligan yang bisa berupa hormon, dia bisa menghasilkan suatu hantaran secara langsung. Sedangkan reseptor inti atau reseptor intraseluler, dia bisa menembus membran dan berikatan dengan reseptor yang ada di dalam inti. Contoh reseptor kanal ion yaitu reseptor kolinergik nikotinik. Contohnya ada reseptor GABA dan glutamat. Dan juga untuk reseptor GPCR itu ada reseptor adrenergik yaitu reseptor alfa dan beta.
Sedangkan untuk reseptor enzimatis yaitu reseptor insulin, dan minggu depan saya akan membahas tentang reseptor tirosin kinase. Sedangkan reseptor intraseluler contohnya adalah reseptor steroid yang akan dibahas oleh Bu Suci ya minggu depan. Jadi jika dilihat berdasarkan posisinya, jadi untuk kanal ion itu ada pada membran, begitu juga dengan GPCR dan juga reseptor tirosin kinase. Efektornya itu beda-beda. Kalau reseptor kanal ion itu adalah kanal yang sebagai saluran untuk di mana ion-ion bisa masuk ataupun keluar, sedangkan di GPCR ada enzim ataupun kanal setelah teraktivasi oleh protein G, sedangkan enzim ini bisa langsung dengan enzim, bisa secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan intraseluler bisa melalui DNA dalam proses transkripsi dari gen. Ya. Supokok materi kita kali ini itu terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada pendahuluan. Di sana akan dijelaskan definisi, lalu struktur dari GPCR, bagaimana menghasilkan suatu efek, lalu klasifikasi atau jenis-jenis GPCR atau reseptor tergandeng protein G, lalu ada contoh dari GPCR, dan yang terakhir adalah fungsi dari GPCR itu sendiri. Untuk pendahuluan dimulai dengan definisi. Jadi apa itu GPCR atau reseptor tergandeng dengan protein G? Kenapa disebut juga dengan tergandeng protein G? Jadi GPCR ini dia adalah suatu reseptor transmembran. Jadi dia reseptor yang menghubungkan antara ekstraseluler dengan intraseluler yaitu sitoplasma, namun berikatan dengan suatu protein yang dinamakan dengan protein G ya, ini protein G-nya. Lalu reseptor GPCR ini merupakan reseptor yang tersebar luas di dalam tubuh kita di permukaan sel berupa rantai polipeptida tunggal. Ya, jadi ini strukturnya itu ikatan polipeptida yang tunggal berbentuk alpha helix. Terdiri dari 7 lapisan. Reseptor GPCR ini tergandeng dengan protein G, dan protein ini akan menghubungkan dengan suatu enzim ya atau dengan kanal ion. Jadi ini adalah GPCR secara keseluruhan, dan di sini ada G protein yang akan menghubungkan dengan suatu enzim atau dengan suatu kanal ion. Jadi nanti biasanya ketika salah satu GPCR dia itu terhubung dengan suatu enzim atau terhubung lagi dengan suatu kanal ion. Jadi mana akan tergantung jenis ligandnya dia mengaktifasi apa ya. Nama lain GPCR disebut juga dengan 7 transmembran receptor atau 7 transmembran reseptor. Karena apa? Jika dilihat dari strukturnya, dia ini terdiri dari 7 lapisan membran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, makanya sering disebut dengan 7 transmembran reseptor karena dia seperti lipatan-lipatan yang membentuk 7 lapisan. Selain itu, heptalical reseptor atau helix ya, karena dia terdiri dari 7 lapisan dan membentuk helix seperti ini, tapi ada 7. Nanti kalian bisa lihat sendiri di bagian struktur reseptor. Lalu ada serpentin reseptor, ini salah satu jenis reseptor yang teraktivasi oleh ligan yaitu serpentin. Dan reseptor metabotropik karena dia
memodulasi suatu berbagai jenis metabolisme yang ada di dalam tubuh. Sejarah penemuan dari GPCR sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 1967 dan Leibovitz, yaitu bapak ini ya, menemukan atau mendapatkan Nobel Prize akibat penemuan GPCR. Jadi Leibovitz ini dia meneliti tentang suatu reseptor dengan mengikatkan suatu radioisotop terhadap suatu hormon yang ada di reseptor. Akhirnya bisa mendeteksi adanya reseptor pada permukaan sel jika dan berikatan dengan suatu hormon, sehingga dihadiahi dengan Nobel. Lalu berkembang kembali pada tahun 1980, di mana Leibovitz ini terus mengembangkan, masih penasaran nih, setelah ketemu ada reseptor di permukaan, bagaimana efeknya. Ternyata untuk menghasilkan suatu efek, GPCR ini berikatan dengan suatu protein ya. Jadi pada tahun 1980 ini berkembang atau mendapatkan suatu Nobel bahwa efek yang dihasilkan atau aktivasi reseptor oleh suatu ligan ini berikatan dengan suatu protein yang dapat mengaktifasi suatu signaling selanjutnya di dalam intraseluler. Lalu selanjutnya pada tahun 1986, Leibovitz, Kubicka, dan timnya menamai reseptor adrenergic, di mana diketahui pada tahun 86 reseptor ini tuh berupa 7 lapisan gitu ya. Jadi penemuannya itu bertahap. Yang pertama pada tahun 68 dia menemukan bahwa ada reseptor di permukaan sel yang menghubungkan sinyal di dalamnya. Lalu pada tahun 80 ternyata reseptor tersebut tidak sendiri untuk menghasilkan suatu efek, tapi ada protein yang berikatan, yaitu G protein. Dan tahun 86 diketahui bahwa strukturnya ini seperti lapisan-lapisan membran terdiri dari 7 lapis. Dan pada tahun 2011 diketahui bahwa lapisan yang 7 lapis itu berbentuknya tuh helix gitu ya Bu. Karena protein itu ada berbagai jenis. Salah satunya adalah struktur yang tersier yaitu alpha helix. Jadi untuk menemukan sampai mendapatkan strukturnya ini perlu perjuangan ya sampai 50 tahun. Dilanjutkan oleh Kubicka karena Leibovitz karena Kubicka ini adalah anak buah dari Leibovitz ya. Jadi dimulai dari tahun 68 sampai tahun 2011 hingga mendapatkan struktur pastinya seperti apa. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dari GPCR. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa GPCR ini merupakan suatu reseptor transmembran yang terdiri dari 7 lapisan polipeptida. Jadi struktur utama GPCR ini adalah polipeptida tunggal yang membentuk 7 lapisan transmembran dengan bersifat hidrofob, membentuk struktur protein sekunder yaitu alpha helix yang masing-masing terdiri dari 25 sampai 35 asam amino. 7 lapisan transmembran ini berikatan dengan suatu protein yang bernama protein G. Protein G ini terdiri dari 3 subunit yaitu alfa, beta, dan juga gamma. Selain itu, bagian lain dari reseptor protein G ini ada suatu sisi aktif yang bernama fosforilasi site atau tempat terjadinya fosforilasi suatu protein yang
diakibatkan adanya aktivasi reseptor GPCR oleh suatu ligand. Fosforilasi site ini biasanya akan teraktivasi oleh suatu protein, yaitu adalah second messenger. Contohnya ada apa aja? Yaitu ada CAMP, lalu PKA atau protein kinase A, DAG diasilglycerol, inositotrifosfat, protein kinase C, dan juga kalsium. Dengan berbentuk alpha helix ya, jadi nanti kita lihat alpha helix itu seperti apa, ada di slide selanjutnya. Dengan berbentuk alpha helix, maka GPCR ini sering disebut juga dengan 7 transmembran protein, serpentin, dan heptahelikal. Karena ada 8 bentuk helix ya. Dan untuk menghubungkan helix satu dan lainnya, dihubungkan dengan suatu loop yang ada di bagian ekstraseluler, ada 3 ya, 1, 2, 3, dinamakan dengan E1, E2, E3, sedangkan di bagian intraselulernya yaitu ada I1, I2, dan I3. Dan selanjutnya jika dilihat secara lebih detail, ini adalah bentuk alpha helixnya ya, yang dihubungkan dengan suatu loop. Ini penghubungnya E1, E2, E3. Lalu di bagian ekstraseluler, ujung N ada di bagian ekstraseluler dan ujung C ada di bagian intraseluler ya. Selanjutnya adalah protein G. Protein G sendiri merupakan suatu protein yang berbentuk heterotrimer. Kenapa heterotrimer? Karena dia terdiri dari 3 subunit dan memiliki tempat ikatan dengan nukleotida guanin. Makanya namanya adalah protein G karena tempat ikatannya adalah guanin. Subunitnya terdiri dari subunit alfa, beta, dan juga gamma ya. Alfa, beta, dan gamma. Untuk protein G ini, lapisan rantai beta dan juga gammanya membentuk kompleks yang kuat di mana membuat protein G ini tertambat pada lapisan 7 transmembran ya di bagian sitoplasma. Sedangkan subunit alfa ini merupakan subunit tersendiri ya, jadi dia kenapa tadi memisah ketika dalam istirahat subunit alfa ini dia akan berikatan dengan GDP guanosin difosfat ya. Jadi protein G ini ada 3 subunit alfa, beta, dan gamma, di mana bagian beta dan gamma ini terikat dengan lapisan transmembran, sedangkan bagian subunit alfa ini berikatan dengan guanosin difosfat. Jalur transduksi sinyal ini terbagi menjadi adenilat siklase dan jalur fosfolipase, tergantung aktivasi dari jenis protein G-nya. Dan berdasarkan aksinya, protein G ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu protein GS, yaitu protein G stimulatori yang berfungsi untuk mengaktifkan enzim adenilat siklase dalam membentuk CAMP. Lalu ada protein G inhibitor yang berfungsi untuk menekan adenilat siklase dalam menurunkan CAMP. Dan yang terakhir adalah protein GQ. Ini berperan dalam jalur fosfolipase, yaitu fosfolipase C, jadi dalam pengaktifan kanal ion. Selanjutnya,
Berdasarkan klasifikasi dari GPCR ini karena diaktifkan oleh berbagai jenis ligan termasuk cahaya, stimulan dari penciuman, lalu ada protein yaitu peptida, hormon, dan neurotransmitter. GPCR ini dikelompokkan menjadi 6 kelas utama berdasarkan homologi urutan dan kesamaan fungsionalnya. Jadi ada 6 kelas utama yaitu kelas A, B, C, D, dan sampai F, di mana kelas A itu seperti rhodopsin, lalu kelas B itu adalah sekretin reseptor, kelas C itu metabotropik glutamat, makanya tadi ada yang namanya serpentin, ada yang metabotropik, ini berdasarkan dari bentuk si GPCR-nya ya. Lalu ada fungal mating pheromone receptor, cyclic AMP reseptor, sama Fringe reseptor. Nah, untuk reseptor D dan E ini adalah reseptor bukan pada manusia. Kebanyakan manusia ini adalah kelas A, B, dan C. Bedanya A, B, dan C adalah dari bentuk strukturnya. Ujungnya seperti apa bentuknya nih gitu ya. Kalau yang A ini NH2-nya seperti lulus, sedangkan yang B ini dia lebih banyak ada lapisan ortosteriknya, sedangkan yang C ini lebih berlipat lagi di bagian ortosterik. Dan klasifikasinya ini untuk di mamalia seperti manusia paling banyak adalah bagian yang A. Ya, yang A ini yang rhodopsin-like ini paling banyak, sedangkan kelas B ini memiliki ukuran di antara kelas A dan juga kelas C, di mana pada kelas B wilayah ujung N-nya ini terdapat pada bagian ekstraselular, sedangkan pada bagian kelas C jenis GPCR yang terkecil, di mana pada kelas C ini mengandung reseptor glutamat, metabotropik, contohnya adalah reseptor ion Ca dan reseptor GABA. Nih, jika dibentuk dalam bentuk diagram ya, jadi kelas A ini paling banyak di mana dia mempengaruhi indera perasa, indera penglihatan, dan juga penciuman. Sedangkan yang B ini lebih ke sifat di dalam sel itu sendiri ya, sekresi, dan juga ada reseptor glutamat. Ini jika dilihat jumlah panjang proteinnya, reseptor A ini paling besar yaitu 672 dan diikuti reseptor B, kelas B yaitu 33, sedangkan C yang paling kecil yaitu 22. Lalu contoh-contohnya kalau reseptor C itu ada glutamat dan GABA, oleh karena itu kenapa tadi protein G ini bisa mengaktifkan kanal ion ataupun enzim karena ada bisa berikatan secara tidak langsung ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana GPCR dapat teraktivasi. GPCR dapat menghantarkan suatu transduksi sinyal melalui dua jalur, yaitu jalur adenilasi-klase dan jalur fosfolipase. Untuk adenilasi-klase sendiri merupakan suatu enzim yang mengkatalis perubahan ATP menjadi bentuk sikliknya, atau CAMP yang sering kita dengar. Sedangkan fosfolipase adalah enzim yang menguraikan atau mendegradasi senyawa fosfolipid. Jadi, kapan suatu aktivasi GPCR akan melalui jalur adenilasi klase
ataupun fosfolipase itu tergantung pada macam jenis protein G yang akan terlibat. Tadi kita sudah bahas bahwa protein G itu ada 3 jenis, yaitu stimulatory, inhibitor, dan juga JAK. Dan untuk yang adenilasi klase ini, yaitu JS dan juga JI. Sedangkan yang fosfolipase itu pada reseptor GPCR yang memiliki protein G jenis GQ. Jadi, ligan apa saja yang dapat mengaktifasi GPCR? Yaitu ada neurotransmitter, terdiri dari adrenalin, dopamin, serotonin, ataupun histamin, serta asetilkolin. Lalu ada asam amino dan juga ion, contohnya seperti glutamat, ion Ca, dan juga GABA. Lalu ada lipid, contohnya ada asam lipofosfatidat, ada platelet activating factor dalam peran pembentukan sel darah merah. Lalu ada prostaglandin yang berperan dalam proses terjadinya inflamasi, ada leukotriene, anandamid, dan juga sphingosine 1-fosfat. Lalu ada peptida dan juga protein. Yang paling banyak adalah hormon seperti GnRH atau hormon pertumbuhan. Lalu ada FSH, LH, TSH, dan endorfin, itu yang paling banyak pada hormon terkait sistem reproduksi. Lalu ada yang dalam sistem kardiovaskular, ada angiotensin, dan sistem pernafasan ada bradikinin, ya. Jadi banyak ligan-ligan alami yang berperan untuk mengaktifasi GPCR. Selain itu ada nukleotida, yaitu adenosin, adenin, dan urin. Lalu ada seperti rangsangan fisik, yaitu cahaya, bau, dan juga rasa nyeri, ya. Jadi ketika GPCR teraktivasi oleh ligan, maka bisa menghasilkan suatu jalur tergantung pada proses atau G protein yang terkandungnya. Jika dia terdiri dari GS atau GI, maka ada jalur adenilat siklase, jalur transduksi sinyalnya, ya, yaitu GS dan GI. Sedangkan jalur fosfolipase jika memiliki protein G jenis JAK, di mana enzim yang teraktivasi adalah fosfolipase C. Sedangkan pada jalur adenilat siklase adalah adenilat siklase yang berperan dalam perubahan dari ATP menjadi CAMP untuk menghasilkan suatu respon lainnya seperti PKA atau EAMPK. Sedangkan pada PLC tadi kita udah bahas ada inositol trisfosfat dan diasil gliserol, ya, efektornya tuh itu. Sekarang kita bahas dulu dimulai dari aktivasi GPCR pada jalur adenilat siklase. Jadi pada jalur adenilat siklase ini diawali dengan ikatan antara ligan dengan reseptor, yaitu bagian transmembran polipeptida, ya, di sini yang pertama. Sehingga pada reseptor GPCR ini yang terikat dengan protein G, yaitu bagian subunit alfa berikatan dengan GDP atau guanosin difosfat, sedangkan bagian beta dan alfa yang berikatan dengan transmembrannya. Pada bentuk inaktif, protein G ini berada sebagai suatu trimer dengan guanosin difosfat, ya. Jadi dia 3 bagian kan, trimer 1, 2, 3 berikatan dengan GDP di bagian subunit alfa. Nah, ketika ada ligannya masuk, ya, ini tahap selanjutnya. Ketika ligan sudah masuk ke dalam reseptor transmembran, maka terjadi perpisahan subunit dari protein G. Karena protein G-nya sudah aktif. Beta dan gamma menjadi satu subunit, sedangkan subunit
alfa, dia akan melepaskan GDP dan mengikat GTP. Jadi GDP-nya dilepasin dan dia mengikat GTP, guanosin trifosfat. Dan ketika subunit alfa sudah berikatan dengan GTP, maka dia akan memproduksi CAMP dengan mengaktifkan adenilat siklase. Jadi AC ini adalah adenilat siklase ya. Sehingga terjadi perubahan dari ATP menjadi CAMP, di mana selanjutnya CAMP ini akan mengaktifkan jalur transduksi signal melalui second messenger. Contohnya adalah PKA ya. PKA yang akan mengkatalisis fosforilasi berbagai protein target dalam menimbulkan suatu aktivitas. Ya, jadi yang pertama pada jalur aktivitas adenda siklase ini, ligan dia akan berikatan dengan transmembran. Lalu ketika sudah berikatan, maka protein G akan lepas, di mana subunit beta dan gamma ini lepas dari transmembran, lalu subunit alfa melepaskan GDP dan mengikat GTP untuk mengaktifasi adenilat siklase, dan adenilat siklase ini akan merubah dari ATP menjadi CAMP, dan CAMP ini adalah second messenger yang akan mengikat protein lain, contohnya PKA, dalam terjadinya fosforilasi dalam menimbulkan suatu aktivitas fisiologis. Lalu, adenilat siklase ini harus dikendalikan, harus dihentikan, nggak boleh terus-menerus teraktivasi. Karena jika terjadi berlebihan, maka produksi CAMP ini akan berlebihan. Untuk itu, maka si GTP ini harus dihidrolisis menjadi GDP kembali, dan GDP-nya yang dihasilkan akan berikatan lagi dengan subunit A. Jadi kembali ke konformasi semula, menjadi bentuk tidak aktif. Ya, jadi ketika sudah menghantarkan suatu respon dan sudah mencapai keseimbangan, maka proses aktivasinya harus dihentikan, dan proses penghentiannya itu bisa dengan berbagai cara. Kita next di slide selanjutnya. Berupa deaktivasi jalur adenilat siklase, di mana kalau tadi aktivasi yaitu perubahan dari GDP menjadi GTP, maka ketika deaktivasi GTP-nya harus berubah lagi menjadi GDP. Dan bagaimana untuk menginaktivasinya? GTP ini dapat dihidrolisis menjadi GDP-PI ya. Jadi ini tuh prosesnya adalah hidrolisis. Jadi prosesnya adalah hidrolisis, di mana menggunakan bantuan enzim namanya guanin nucleotide exchange factor atau GEF ya. Namanya tuh GEF, dengan terikat pada GDP, dan GDP akan berikatan lagi kembali dengan G alfa sehingga membentuk kompleks kembali dengan beta dan gamma, dan adenilat siklase dapat dihentikan. Selain itu, selain dengan menggunakan GEF, proses penghentian sinyal itu bisa dengan melakukan hidrolisis terhadap CAMP yang merupakan produk dari aktivasi GPCR, di mana merubah CAMP menjadi AMP kembali menggunakan enzim fosfodiesterase. Ya. Ini kalau di dalam tulisannya, jadi GTP ini akan dihidrolisis menjadi GDP dan PI fosfoinositol oleh enzim namanya GEF, dan dengan bantuan juga GAP, GTPase activating factor, dan yang kedua dengan mengaktifasi CAMP yaitu dihidrolisis oleh enzim fosfodiesterase menjadi AMP.
Selain itu, selain menghentikan dengan cara alami yang ada di dalam tubuh menggunakan enzim GAP, dan fosfodiesterase, proses deaktivasi jalur adenilat siklase ini bisa menggunakan suatu inhibitor. Ya, jadi ini yang biasanya kita obat kalau misalnya kondisi di dalam tubuh proses ligannya sudah tak terkendali serta proses aktivasi reseptornya juga terus-menerus, maka kita bisa hambat dengan menggunakan inhibitor. Contohnya adalah jika ligannya adalah epinefrin, glukagon, dan asetilkolin, maka inhibitornya bisa adenosin ya. Jadi ketika site aktif dari reseptor ini ditutup dengan suatu ligan yang bersifat inhibitor, maka rangsangan untuk mengaktifasi protein G itu tidak terjadi. Akhirnya tidak akan berpisah antara G alfa, G beta, dan gamma. Akhirnya terus menempel pada reseptor. Dan pembentukan CAMP ini tidak akan terjadi. Ini biasanya adalah salah satu target aksi obat ketika ligan dalam tubuh sudah tak terkendali dan proses selular terus berlanjut. Begitu ya. Selanjutnya kita akan membahas aktivasi GPCR melalui jalur fosfolipase. Proses jalur pesinyalan GPCR melalui jalur fosfolipase ini mirip dengan yang adenilasi siklase, namun jenis protein gen teraktivasinya beda. Di mana kalau tadi pada adenilasi siklase yaitu JS atau JI, sedangkan pada fosfolipase adalah JQ. Untuk stimulasinya sama, yaitu ikatan antara ligan dengan reseptor. Ligannya itu untuk mengaktifasi yang mana? Yang sifatnya agonis, ya. GPCR ini akan teraktivasi jika tergandeng dengan protein GQ. Selanjutnya, subunit alfa, ya, bagian dari protein G akan teraktivasi dan mengaktifasi enzim fosfolipase C. Kalau tadi kan subunit alfa itu akan berikatan dengan GTP dan mengaktifasi adenilat siklase. Nah, pada jalur fosfolipase ini yang teraktivasi adalah enzim fosfolipase C atau PLC. Ya, di sini selanjutnya ketika PLC sudah teraktivasi, maka PLC akan menguraikan fosfatidil-inositol bifosfat atau PIP2 menjadi IP3 dan juga diasil gliserol yang merupakan salah satu protein terfosforilasi dalam jalur transduksi signal. Ketika inositol trifosfat dan diasil gliserol sudah terbentuk, maka selanjutnya adalah IP3 akan berikatan dengan reseptor yang ada di dalam inti. Tadi kan kita ada 4 jenis ya. Salah satu reseptor inti adalah reseptor faktor transkripsi. Dan tak terkecuali ada reseptor yang pada retikulum endoplasma. Salah satu reseptornya apa yang ada di sana? Yaitu reseptor IP3, di mana ketika IP3 ini berikatan dengan reseptor, dia akan mengaktifkan kanal kalsium. Jadi di sini kanal kalsium di dalam retikulum endoplasma dan memicu pelepasan kalsium dari retikulum endoplasma ke sitosol ya. Jadi pada jalur fosfolipase ini teraktivasi membentuk suatu protein yaitu IP3 yang akan berikatan dengan reseptornya pada retikulum endoplasma sehingga kandungan kalsium, ion kalsium yang ada di retikulum endoplasma itu akan keluar menuju sitoplasma dan akan terjadi peningkatan kadar kalsium di intraseluler. Kalsium ini perannya untuk apa sih? Kalsium ini berperan salah satunya adalah untuk kontraksi sel dalam menghasilkan respon fisiologis.
ya. Jadi untuk inositol trifosfat dan DEG ini ada produk yang dihasilkan dari jalur fosfolipase. Dari aktivasi reseptor melalui jalur fosfolipase sudah pasti yang dihasilkan. Saya ingatkan kembali bahwa second messenger itu adalah DAG, IP3 sama kalsium. Peranannya masing-masing apa? Kalau DAG ini memiliki dua peran dalam signaling, yaitu dapat diurai lebih lanjut menghasilkan asam arahidonat yang berperan dalam inflamasi dan bersama kalium akan mengaktifasi protein kinase C, PKC. Nah, untuk PKC ini dia berfungsi untuk tergantung pada kalsium. Jadi PKC itu akan bekerja dengan cara terjadi fosforilasi pada bagian serin dan tretionin yang banyak jenis protein target dalam menghasilkan suatu respon fisiologis. Jadi yang perlu kalian ingat pada jalur fosfolipase ini adalah dihasilkan 3 jenis second messenger, yaitu DAG, IP3, dan CA2+. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari GPCR. Karena GPCR ini sangat banyak jumlahnya, bahkan ratusan, maka akan dibahas hanya beberapa contoh dari GPCR saja. Ini adalah salah satu contoh yang paling banyak sekarang ini dikembangkan, yaitu 5HT dengan berbagai jenis reseptornya itu ada 1A dan 1B, di mana G protein yang berterikat adalah G inhibitor. Lalu 5HT1D dan 5HT1F sama masih inhibitor, dan 5HT2A, 5HT2B, dan 5HT2C adalah jenis G protein GQ, jadi pada jalur fosfolipase. Sedangkan 5HT4A, 5HT5, dan 5HT7 adalah G stimulator. Jadi beda-beda ya. Walaupun ligannya sama nih, kalau misalnya ligannya berikatan dengan subtipe reseptor yang mana, dia akan menghasilkan efek yang berbeda. Begitu juga karena di dalam tubuh kita ada berbagai jenis sel, ada berbagai jenis organ yang mungkin efeknya beda-beda ketika diduduki oleh suatu ligan. Lalu ada adenosin, yaitu A1 dan A3, yaitu dengan G-nya adalah G inhibitor. Lalu ada adrenoseptor, ini reseptor adrenalin. Ada reseptor alfa dan beta, di mana reseptor alfa 1A, alfa 1B, dan alfa 1C aktif pada jalur fosfolipase karena terikat dengan protein GQ. Sedangkan noradrenalin, yaitu alfa 2A, 2B, 2C adalah G inhibitor, dan sedangkan beta 1, beta 2, dan beta 3 adalah G stimulator. Jadi beda-beda ya efeknya. Lalu ada reseptor angiotensin, di mana ligannya adalah angiotensin 2. Jenis subtipe reseptornya ada reseptor AT1 dan AT2, di mana bekerja pada jalur fosfolipase. Ya. Lalu ada cannabinoid, nama reseptornya. Ligannya ada anandamid. Jenis reseptornya CB1 dan CB2 lebih ke inhibitor. Lalu reseptor dopamin D1 dan D5, yaitu pada jalur adenilat siklase di stimulator, sedangkan D2, D3, D4 inhibitor. Selanjutnya ada reseptor GABA, lalu reseptor glutamat, dan histamin. Histamin itu ada 4, di mana histamin 1 ada pada jalur fosfolipase, yaitu GQ. H2 stimulator, H3 dan 4 adalah inhibitor. Lalu reseptor asetilkolin muskarinik yang terdiri dari 5 subunit, di mana subunit 1, 3, dan 5 pada jalur fosfolipase karena terikat dengan protein GQ. Sedangkan M2 dan N4 yaitu jalur adenilat siklase dengan protein adalah G inhibitor. Selanjutnya ada reseptor opioid ya.
Contohnya liganya enkepalin, endorfin, sama dinorfin. Dan kebanyakan adalah inhibitor karena untuk menahan rasa nyeri. Lalu ada somatostatin, itu lebih banyak inhibitor. Ini kita bahas, salah satunya adalah reseptor asetilkolin muskarinik, di mana reseptor ini pertama kali dikenal karena kemampuannya mengikat muskarinik, suatu senyawa yang berasal dari jamur namanya Amanita muscaria. Reseptor ini terdistribusi luas di seluruh bagian tubuh dan mendukung berbagai jenis fungsi utama dari organ tubuh, baik otak maupun sistem saraf otonom. Yang utamanya adalah sistem saraf parasimpatis. Aktivasi reseptor ini pada perifer dapat menyebabkan berkurangnya frekuensi denyut jantung. Jadi lebih ke efek relaksasi ya. Jadi selain berkurangnya frekuensi denyut jantung, terjadi juga efek relaksasi pada pembuluh darah, kontriksi saluran pernafasan, lalu kalau di pembuluh darah relaksasi, jadi kalau di pernafasan dia menyebabkan kontriksi, lalu peningkatan sekresi dan dari kelenjar keringat dan juga lakrimasi, serta adanya kontriksi pada otot sphincter bola mata dan otot siliar mata. Nah, karena terjadinya kontriksi pada otot bola mata menyebabkan terjadinya lakrimasi. Jadi kering mata tuh ya, akhirnya bisa berair. Di otak, reseptor muskarinik ini dijumpai pada cerebral cortex, striatum, hippocampus, thalamus, brainstem, di mana juga berpartisipasi dalam banyak fungsi penting seperti ketika kita belajar, daya ingat, dan kontrol postur tubuh. Reseptor asetilkolin muskarinik ini terdiri dari 5 subtipe. Tadi saya sudah bahas, yaitu ada M1 sampai dengan M5 yang dimana dikembangkan akibat adanya antagonis muskarinik. Contohnya adalah piranzepin, di mana piranzepin ini mengikat secara selektif pada reseptor M1. Nah, jika dilihat dari aktivitasnya, asetilkolin ini bisa berikatan pada M1, M2, M3, M4, dan M5. Dan tadi sudah dibahas bahwa M1, M3, dan M5 bekerja pada jalur fosfolipase ya, karena JAK terikatnya. Sedangkan M2 dan M4 ini berperan pada jalur adenilat siklase dengan jenis protein G adalah inhibitor. Lalu efeknya apa ketika reseptor muskarinik M1, M3 ataupun M5 berikatan dengan asetilkolin, maka akan terjadi aktivasi fosfolipase C dan mengaktifkan kanal kalsium sehingga konsentrasi kalsium di sitosol meningkat. Dan apalagi jalur yang teraktivasi contohnya adalah jalur MAP kinase atau mitogen activated protein kinase. Selanjutnya, jika M2 dan M4 yang teraktivasi, maka akan teraktivasi protein G inhibitor. Ketika protein G inhibitor teraktivasi, maka proses aktivasi adenilasi klase ini turun ya. Jadi berkebalikan dengan yang agonis. Jadi kalau asetilkolin berikatan dengan muskarinik 2 dan 4 sifatnya adalah antagonis. Walaupun sifatnya antagonis adenilasi klase sama, tapi aktivitas MAP kinase-nya sama-sama meningkat. Yang bedanya apa? Kalau pada asetilkolin menduduki M1, M3, dan M5, CA-nya meningkat, tapi kalau menduduki M2 dan M4, maka konsentrasi CA-nya malah menurun gitu ya. Lalu tersebar di mana aja sih? Untuk M1 itu ada di korteks, hipokampus, ganglia, dan simpatik. Sedangkan M2 itu ada di jantung, di sistem saraf pusat, dan otot polos, di mana ketika terduduki oleh asetilkolin akan menyebabkan yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu berkurangnya frekuensi denyut jantung dan relaksasi pembuluh darah.
karena adanya G inhibitor ya. Kalau pada M3 dia ada pada kelenjar eksokrin, saluran cerna, otot polos pernafasan. M3 ini kan dia adanya di mengaktifkannya jalur fosfolipase. Makanya tadi kenapa kalau di saluran pernafasan ketika asetilkolin menduduki muskarinik, maka efeknya adalah kontriksi pada saluran pernafasan. Lalu M4 ini ada di otak, di bagian neostriatum, dan di M5 ada di substansia nigra. Ini ya jenis-jenis proteinnya, kalian perlu tahu kalau M1 itu GQ, M3 GQ, dan M5 GQ, sedangkan M2 dan M4 ada inhibitor, makanya efeknya penurunan ya. Lalu respon intraselulernya apa? Tadi sudah kita bahas. Kalau GQ aktivasi PLC, sedangkan kalau GI pada adenilat siklase yaitu menginhibisi efek adenilat siklasenya. Dampaknya apa? Jadi kalau M1 itu terduduki oleh asetilkolin berperan dalam fungsi kognitif dan memori. Sedangkan M2 dia berfungsi untuk mengatur denyut jantung. Jadi kalau misalnya nih reseptor adrenergiknya dia terlalu aktif, bisa diimbangi dengan adanya peran dari asetilkolin menduduki reseptor muskarinik untuk menurunkan denyut jantung. Begitupun pada M3 nih. Kalau misalnya reseptor beta adrenergiknya di saluran pernafasan terlalu banyak, akhirnya dilatasi terus terjadi, maka nafas tidak seimbang, maka diimbangi agar ototnya kembali kuat dengan asetilkolin menduduki reseptor muskarinik. Namun ini juga tidak baik kalau asetilkolinnya terus-menerus bisa menyebabkan vasokonstriksi, akhirnya bisa sesak nafas. Ya, selanjutnya saya akan meneruskan memberi contoh tentang reseptor adrenergik yang merupakan salah satu bagian dari GPCR. Reseptor adrenergik ini merupakan reseptor yang memperantarai berbagai aksi dari saraf simpatis. Pelepasan, contohnya ya, pelepasan energi dari glukosa, lalu perubahan denyut jantung, jadi dia mengontrol denyut jantung, dilatasi pada saluran pernafasan, dan sirkulasi perifer. Reseptor adrenergik ini beberapa berkebalikan dengan reseptor muskarinik asetilkolin tipe 2 dan 4, di mana pada tipe 2 dan 4 yang terikat dengan protein G inhibitor, maka akan mempengaruhi berkurangnya frekuensi denyut jantung, sedangkan pada reseptor adrenergik ketika terduduki oleh adrenalin, maka akan meningkatkan frekuensi denyut jantung. Makanya kalau kalian ingat obat antihipertensi, contohnya adalah golongan beta blocker karena dia bersifat antagonis terhadap adrenalin. Jadi dia berkompetisi dengan adrenalin untuk menduduki reseptor beta agar vasokonstriksi di denyut jantung ataupun pembuluh darah dapat dikendalikan. Reseptor adrenergik ini bila dalam kondisi normal atau tanpa stres berperan dalam fungsi berbagai sistem tubuh, terutama dalam sistem pernafasan dan juga sistem kardiovaskular. Reseptor ini merupakan reseptor bagi neurotransmitter golongan katekolamin. Contohnya adalah adrenalin dan noradrenalin. Yang paling utamanya itu apa? Yaitu epinefrin, karena dia dapat menstimulasi reseptor adrenergik. Sedangkan norepinefrin berperan untuk menstimulasi reseptor alfa adrenergik. Epinefrin dan norepinefrin adalah hormon yang disekresikan oleh glandula adrenal dan disintesis dari prekursor tirosin yang dibantu oleh beberapa enzim ya. Lalu, reseptor adrenergik ini terdiri dari dua subtipe, yaitu subtipe alfa dan subtipe beta. Sama seperti reseptor muskarinik, reseptor adrenergik juga memiliki aktivitas yang berbeda jika diduduki oleh ligannya, yaitu
Kalau alfa 1, beta 2, dan beta 3, dia berperan dalam jalur adenilat siklase dan juga jalur fosfolipase, ya bisa GQ dan bisa GS. Sedangkan alfa 2, beta 2, dan beta 3 juga bisa dia bisa bersifat sebagai inhibitor jika pada jalur adenilat siklase. Jadi ketika ligannya yang bersifat agonis yaitu epinefrin dan norepinefrin di bagian pembuluh darah menduduki reseptor alfa 2, beta 2, dan beta 3, maka akan mengaktifkan protein G jenis inhibitor dan akhirnya mengaktifkan adenilat siklase, namun dampaknya adalah menurunkan kadar CAMP. Sedangkan alfa 1, beta 2, dan beta 3 bisa mengaktifasi protein jenis GQ dan GS yang mengaktifasi fosfolipase C dalam membentuk diasilgliserol dan inositotrifosfat, di mana inositotrifosfatnya ini sendiri akan mengaktifkan kanal kalsium sehingga terjadi pelepasan kanal kalsium yang tinggi di sitoplasma. Ini secara singkat rangkumannya, di mana reseptor alfa 1 itu banyak terdapat pada otot polos di organ, contohnya di hati dan kelenjar saliva. Lalu alfa 2 dia ada di ujung saraf, pembuluh darah, dan ginjal. Kalau beta 1 paling utamanya terdapat pada jantung. Makanya ada obat golongan beta blocker selektif beta 1 ya, contohnya adalah atenolol. Lalu ada beta 2 pada otot polos berbagai jenis organ, contohnya adalah hati, sel mas, otot rangka, dan juga saluran pernafasan ya. Lalu beta 3 di jaringan lemak yaitu adiposit. Jenis proteinnya ada apa aja? Kalau A1 itu ada protein GQ, alfa 2 GI, beta 1 GS, beta 2 GS, dan beta 3 bisa GS atau GI, tergantung ya. Lalu kalau pada alfa 1 antara epinefrin dan norepinefrin ini seimbang, baik juga pada alfa 2. Jadi epinefrin dan norepinefrin memiliki efek yang sama baik pada alfa 1 ataupun alfa 2. Namun, aktivitas norepinefrin akan lebih tinggi pada beta 1 dibandingkan epinefrin. Sedangkan pada beta 2, epinefrin yang lebih tinggi dibandingkan norepinefrin. Begitupun pada beta 3 sama seperti alfa ya. Oleh karena itu, kenapa jika kalian ingin melakukan uji aktivitas menggunakan hewan ujinya tuh katak ya, melihat pola denyut jantung akibat distimulasi oleh adrenalin, biasanya yang digunakan adalah norepinefrin karena efeknya lebih cepat dibandingkan epinefrin. Karena norepinefrin ini adalah produk untuk membentuk epinefrin ini adalah produk dalam membentuk norepinefrin. Jadi kalau sudah dalam bentuk norepinefrin bisa langsung mengaktifasi dari reseptor beta 1 yang banyak terdapat pada jantung. Lalu jenis transduksi signalnya, karena GQ sudah pasti dia akan mengaktifasi PLC, fosfolipase C, dalam mengaktifasi PKC. Begitu inhibitor, dia biasa menghambat adenilat siklase aktif. Hasilnya bisa menghambat aktivasi kanal kalium dan menghambat kanal kalsium. Sedangkan beta 1 mengaktifasi adenilat siklase, lalu mengaktifasi PKA dan aktivasi kanal CA. Sedangkan beta 2 GS sama mengaktifasi adenilat siklase, aktivasi PKA. Beta 3 mengaktifasi adenilat siklase, aktivasi PKA, dan menghambat adenilat siklase. Bisa. Lalu efek atau respon fisiologisnya, kalau alfa 1 teraktivasi adalah menyebabkan vasokonstriksi, lalu bronkokonstriksi, dan glikogenolisis. Sedangkan alfa 2 menyebabkan vasokonstriksi. Dia di pembuluh darah. Beta 1 sudah pasti meningkatkan kecepatan denyut jantung dan juga lipolisis. Beta 3 bronkorelaksasi, vasodilatasi, glikogenolisis, dan beta 3 adalah metabolisme energi.
karena dia berasal dari lemak ya. Untuk yang ketiga adalah reseptor histamin. Mungkin kalian pernah dengar, histamin itu paling banyak berperan di mana? Histamin itu paling banyak berperan eh, ketika terjadi reaksi alergi. Misalnya ya, kalian alergi terhadap suatu makanan, yang berperan itu apa sih mediator dalam tubuh? Yaitu histamin. Histamin ini bisa menstimulasi reaksi alergi. Histamin itu apa? Histamin merupakan senyawa amin endogen, jadi senyawa di dalam tubuh yang diproduksi melalui proses dekarboksilasi asam amino histidin dan disimpan di dalam sel-sel yang berperan dalam sistem imun. Contohnya ada sel mast, sel basofil, dan beberapa neuron. Nah, histamin ini memediasi beberapa proses fisiologi tubuh, baik di jaringan pusat maupun di perifer. Lalu, bagaimana sih peran histamin pada proses fisiologi tubuh yang paling banyak ditemuin ini? Di antaranya ada pada sistem pencernaan, yang pertama itu ya, di mana histamin ini mengontrol sekresi asam lambung. Ketika tubuh kita mengalami stres, mengalami gangguan, reseptor histamin ini akan teraktivasi untuk mensekresikan asam lambung yang berlebih. Makanya kalian mungkin pernah merasakan ketika lagi stres, lagi panik, malah asam lambungnya naik. Contohnya akan ujian, asam lambungnya naik selain karena pola tidur yang tidak baik, lalu makan yang tidak teratur, dan akhirnya itu menstimulasi pelepasan si histamin untuk berikatan dengan reseptornya yang mempengaruhi pelepasan sekresi asam lambung. Yang kedua dalam sistem saraf pusat, yaitu neurotransmisi, dan terakhir dalam sistem imun dalam proses inflamasi ya. Mungkin kalian sering dengar juga karena histamin dilepaskan akhirnya bisa terjadi bentol atau gatal-gatal. Itu adalah respon dari ketika histamin menduduki reseptor, tergantung pada organnya. Kalau di sel kulit, responnya adalah bisa gatal-gatal. Atau di bagian tubuh yang lain, misalnya karena ada sengatan lebah, histamin yang muncul akhirnya radang timbulnya. Gitu ya, kalau di pencernaan tadi sudah saya contohkan. Nah, reseptor histamin ini tadi sudah disebutkan ada 4 jenis, yaitu histamin 1, histamin 2, histamin 3, dan histamin 4. Di mana histamin 1, dia ini berperan dalam jalur fosfolipase. Histamin 2, dia berperan dalam jalur adenilasiklase dengan jenis protein adalah GS atau stimulatori. Sedangkan histamin 3 dan 4, dia berperan dalam adenilasiklase dengan jenis protein inhibitori. Gitu ya, jadi dalam kondisi patologi atau tidak sehat, keseimbangan antara reseptor itu bisa terganggu, akhirnya menjadi tidak seimbang antara yang stimulatori dan inhibitori, karena biasanya ketika yang stimulatori ini terlalu berlebih, maka ada yang inhibitori untuk mengendalikannya. Seperti kayak sitokin, ada sitokin proinflamasi, ada sitokin antiinflamasi untuk menyeimbangkan. Namun pada kondisi kanker, contohnya nih, pertumbuhan sudah tidak terkendali, jadi stimulatorinya sudah terus-menerus terjadi di mana inhibitornya tidak bisa berperan. Bisa itu disebabkan karena kelainan genetik atau karena kerusakan dari sel itu sendiri yang berperan dalam inhibitori. Ini adalah gambaran singkatnya mengenai jenis-jenis reseptor dari histamin, mulai dari H1, jenis protein G-nya adalah guanin Ki, sedangkan histamin H2 adalah stimulatori, histamin 3 inhibitor, histamin 4 adalah inhibitor.
Transduksi signal utama sudah pasti kalau H1 karena fosfolipase adalah PLC-nya akan meningkat sehingga pelepasan kalsium meningkat. Sedangkan yang histamin di H2, GS dia akan meningkatkan produksi dari CAMP dalam proses fisiologi lainnya. Histamin inhibitor H3 dan H4 dia sama-sama meningkatkan jalur transduksi signal MAPK yaitu mitogen activated protein kinase, lalu sama dengan H1 meningkatkan kadar kalsium dan menurunkan kadar CAMP untuk menyeimbangkan H2. Kalau H1 adanya di mana aja, yaitu di paru-paru, otak, dan pembuluh darah. Sedangkan histamin H2 dia banyaknya di jantung, lambung, dan otak. Nah, tadi kenapa ketika kita dalam kondisi stres histaminnya banyak, lalu malah menstimulasi asam lambung karena di dalam lambung itu di dalam sel lambung banyak terdiri dari reseptor H2 yang terikat dengan protein GS stimulatori. Akhirnya ketika terduduki oleh histamin, stimulator apa yang bisa ditingkatkan yaitu produksi asam lambung gitu ya. Makanya efek sampingnya jika reseptor H2 teraktivasi terus-menerus bisa menyebabkan tukak lambung. Begitu juga dengan H3, efek sampingnya apa? Kalau misalnya inhibisi terus-menerus nih di sistem saraf, bisa kitanya mudah mengantuk dan merasa lapar terus ya. Karena kan untuk menyeimbangkan sekresi asam lambung ini, maka kita akan pengen makan terus gitu ya. Lalu H4 kemotaksis, lebih ke aliran sitokin yang ada di dalam tubuh. Lalu apa aja yang sifatnya obat-obat agonis terhadap A1 yaitu tiazoliletilamin, metilhistamin, lalu H2 itu histamin. Banyak ya tipenya, tapi yang paling utama adalah histamin. Antagonisnya apa? Misalnya untuk mengendalikan efek histamin terhadap reseptor, karena histamin ini lebih ke efek merugikan ya dari respon tubuhnya seperti inflamasi, gatal-gatal gitu ya. Maka dikembangkanlah suatu obat untuk antagonis terhadap histamin. Jadi dia akan berkompetisi dengan histamin untuk menduduki reseptornya. Contohnya, kalau reseptor H1 itu yang paling banyak digunakan ada chlorpheniramine, contohnya adalah ya CTM ya. Lalu ada diphenhidramin, jadi dia lebih ke pelega saluran pernafasan, lalu ada promethazine. Sedangkan di resep H2 blocker, mungkin ya kalian udah dengar H2 blocker ini pada anti tukak ya, contohnya ranitidin, simetidin ya yang paling utama. Cuman penggunaannya masih dibatasi waktu itu karena ada trouble oleh BPOM. Selanjutnya H3 yang paling sering digunakan adalah thioperamid, begitu juga dengan H4. Selanjutnya, ini adalah reseptor angiotensin. Jadi kalau tadi reseptor muskarinik berbagai tipe ya, sampai 5. Adrenergic juga lebih banyak, ada alfa dan beta. Dari alfa dan betanya ada subunit lagi. Lalu yang histamin juga ada 4 jenis. Nah, kalau angiotensin ini hanya 2 jenis, AT1 dan AT2. Dengan ligan utamanya adalah spesifik, yaitu angiotensin 2. Di mana angiotensin 2 ini adalah salah satu senyawa endogen di dalam tubuh yang dihasilkan dari perubahan angiotensin 1 oleh enzim namanya angiotensin converting enzyme. Dan angiotensin 2 ini merupakan suatu vasokontraktor yang sangat kuat. Maka apabila produksinya terus-menerus dan tak terkendali bisa menyebabkan kenaikan tekanan darah pada arteri dan bisa mempengaruhi fungsi ginjal hingga menyebabkan hipertensi. Aksi angiotensin 2 ini diperantarai oleh ikatan angiotensin 2 terhadap reseptor angiotensin 1. Di mana ketika angiotensin 2 berikatan dengan angiotensin 1, jalur yang teraktivasi adalah fosfolipase.
Dan ketika sudah teraktivasi, maka ada enzim lain yang berperan, yaitu NADPH oksidase dalam membentuk reaktif oksigen spesies. Oleh karena itu, kenapa terjadi vasokonstriksi yang terus-menerus akibat teraktivasi dan akhirnya menyebabkan stres oksidatif pada sel pembuluh darah dan membentuk akhirnya kerusakan pada sel otot polos pembuluh darah ataupun pada sel endotel. Akhirnya apa? Ketika sudah terjadi stres oksidatif, maka akan terjadi respon untuk meningkatkan proliferasi secara terus-menerus. Akhirnya dengan proliferasi terus-menerus, susunan selnya tidak beraturan dan menjadikan kerusakan hingga elastisitas dari pembuluh darahnya bisa terganggu dan bisa rusak ya. Maka banyak obat yang bekerja dalam menghambat ikatan angiotensin 2 terhadap reseptor yaitu contohnya losartan, kandesartan ya, lalu telmisartan, olmesartan. Nah, di mana tidak hanya bekerja menghambat ikatan angiotensin 2 terhadap angiotensin 1, tapi banyak obat-obat yang bekerja juga menghambat hasil transduksi sinyal yang dihasilkan, seperti menghambat perpindahan sel agar susunannya tetap baik, jadi menghambat migrasi sel. Lalu menghambat pertumbuhan sel yang tidak terkendali, jadi menghambat proliferasi. Akhirnya kondisi bisa dalam stabil dan kerusakan pembuluh darah bisa dihindari. Yang terakhir, secara garis besar, ketika aktivasi GPCR ini dapat dilakukan oleh suatu ligan, maka beberapa efek yang ditimbulkan dalam fisiologis tubuh diantaranya berperan dalam pertumbuhan sel dan pergerakan sel, lalu perpindahan dari sel itu sendiri, lalu pertumbuhan sel, dan apabila tidak terkendali, GPCR ini bisa mempengaruhi terjadinya suatu kanker akibat pertumbuhan dan pergerakan sel yang tidak terkendali. Ini contoh obat dengan target aksi pada GPCR, contohnya pada golongan beta blocker yaitu metoprolol. Dia berperan untuk sebagai beta 1 antagonis reseptor. Lalu ada albuterol, dia berperan sebagai bronkodilator yaitu pada asma. Sifatnya adalah beta 2 agonis karena tadi ya dia bersifat stimulator. Lalu ada montelukast, ini juga digunakan untuk asma. Dia reseptor antagonis CYSLT1. Lalu ada cetirizine yaitu antihistamin. Dia berperan dalam H1 reseptor antagonis yaitu berkompetisi dengan histamin di reseptor H1. Lalu vasartan yaitu angiotensin 2 reseptor blocker, dia juga berperan dalam antihipertensi yang mencoba untuk menghambat aktivitas angiotensin 2 terhadap reseptor. Jadi banyak ya. Makanya kemarin kalian sudah dapat nih berbagai jenis mekanisme obat antihipertensi. Nah, di sini didalami kenapa dia harus dihambat. Karena efeknya seperti apa ya. Ini juga yang lainnya ada salbutamol sama untuk asma, fexofenadin dia sebagai anti alergi karena sama seperti cetirizine, cuman ini generasinya lebih baru untuk fexofenadin, jadi efek sampingnya lebih ringan. Lalu ada atropin yaitu inhibitor reseptor muskarinik. Efeknya apa? Dilatasi pada pupil. Lalu ada haloperidol, dia inhibitor pada reseptor dopamin, sifatnya sebagai antipsikotik. Lalu ada morfin, anti nyeri, dia agonis terhadap reseptor opioid. Tadi sudah kita bahas ya sedikit. Lalu ada losartan, yaitu inhibitor angiotensin 2. Lalu clopidogrel, dia inhibitor hormon adenosin atau sering disebut dengan antiplatelet, antikoagulasi. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan
Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca juga di pustakanya. Sekian untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan ilmunya dapat terus dikembangkan ya ke depannya. Ini sebagai pengantar saja. Semoga kalian tertarik untuk mendalaminya lebih lanjut. Terima kasih. Semoga pertemuan selanjutnya kita bisa ketemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.